Shalom, puji Tuhan Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Apa kabar? Ya, semangat untuk kita datang berdoa di doa 10 hari ini ya. Haleluya. Mari kita dengan segenap hati, segenap jiwa, dengan segenap kekuatan kita mau datang menyembah Tuhan. Jangan lewatkan hari-hari ini begitu saja. Saudara mengalami kekosongan dalam hidup, tapi kita minta kuasa Roh Kudus yang selalu ada dalam hidup kita, memenuhi kita selalu. Sebelum kita menyembah Tuhan, mari kita datang berdoa, minta pertolongan kuasa Roh Kudus bekerja dalam ibadah kita malam hari ini. Kami bersyukur, terima kasih sampai hari ini kami terus datang berdoa. Kami terus rindu akan Engkau. Kami percaya bahwa Engkau sudah ada di rumah kami. Kami secara pribadi kah, keluarga besar kah, suami, istri, anak-anak, bahkan mungkin ada cucu mantu. Kami malam hari ini rindu dan haus akan Engkau. Dan kami rindu dilawat terus, dikuatkan terus, diberkati di dalam hadirat Tuhan. Bapa Surgawi, mari Engkau lawat kami semua, baik kami yang melayani, baik kami yang ada di rumah. Kami mengalami Tuhan malam hari ini. Berkati doa kami di malam hari ini. Mulai dari awal sampai akhirnya kami bersungguh-sungguh hati, kami mencari Engkau. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Mari yang percaya katakan amin. Mari minta Roh Kudus berhembuslah sekarang. Berhembuslah di tempat ini, mengalirkan roh-Mu. Haleluya. Haleluya. Ya Roh Kudus berhembus sekarang. Berhembuslah di tempat ini, mengalirkan roh-Mu, membawa kuasa-Mu, ya Roh Kudus hadir di sini. Ya Roh Kudus, ya Roh Kudus berhembus sekarang. Berhembuslah, berhembuslah di tempat ini, mengalirkan roh-Mu, membawa kuasa-Mu, ya Roh Kudus hadir di sini. Urapilah, urapilah dengan kuasa-Mu ya Tuhan, penuhilah kami. Urapilah, berhembuslah, mengalirlah sekarang. Mari katakan ya Roh Kudus, berhembus sekarang. Berhembuslah, berhembuslah di tempat ini, mengalirkan roh-Mu, membawa kuasa-Mu, ya Roh Kudus hadir di
Ya Roh Kudus, ya Roh Kudus, berhembus sekarang, berhembuslah, berhembuslah di tempat ini, mengalirkan rohmu, membawa kuasamu, ya Roh Kudus hadir di sini. Malam hari ini Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kita biasa bernyanyi lagu ini sebelum kita diurapi dalam doa pengurapan. Tapi malam hari ini sesuatu yang lain. Kita minta Roh Kudus urapi kita dulu, baru kita mendengarkan sabda firman Tuhan. Dan kita dikuatkan, kita disegarkan, kita dipulihkan. Hati kita terbuka untuk firman Tuhan, amin. Kalau saudara rindu, saudara akan dilawat Tuhan. Jangan tunggu setelah firman, tapi sebelum firman saudara diberkati dan dilawat Tuhan. Angkat tangan dua-dua, katakan urapilah. Urapilah, amin. Urapilah dengan kuasa-Mu ya Tuhan. Sekarang sungguh-sungguh katakan urapi, urapilah, yes, urapilah dengan kuasa-Mu ya Tuhan, penuhilah kami. Berhembuslah, mengalirlah sekarang. Haleluya. Ya Roh Kudus, berhembus sekarang. Haleluya. Berhembuslah di tempat ini, mengalirkan rohmu, membawa kuasa-Mu ya Roh Kudus hadir di sini.
menghibur, sumber kekuatan bagi kami. Haleluya. Iralama sekereta kalama sando, sokoroboko sekereta kalama sando. Haleluya. Haleluya. Penuhi kami. Malam hari ini Kau lawat kami ya Tuhan. Lawat kami ya Roh Kudus. Haleluya. Oh, Engkau mulia, Engkau kudus, Engkau mulia, Engkau kudus. Engkau hadir bagi kami. Hiralama sekereta kalama sando. Haleluya. Yes, haleluya. Ini kami ya Tuhan. Kami ada di hadirat-Mu. Di hadirat-Mu ada ketenangan, ada keteduhan. Jiwa kami ditenangkan. Ya Roh Kudus, Kau penuhi kami, lawan kami malam hari ini. Haleluya. 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 Ya Roh Kudus, kami perlu. Dengan sungguh-sungguh kita datang kepada Tuhan malam hari ini. Yes, yes. Yes, haleluya. Roh Kudus, ini hambamu. Roh Kudus, penuhi hambamu. Ya Roh Kudus, ini hambamu. Roh Kudus, ini hambamu. Roh Kudus, penuhi hambamu. Mari kita tinggikan Yesus. Haleluya. Yesus Tuhan ditinggikan atas segala alam, dimuliakan, dimuliakan, naik ke surga, berikan Roh Kudus.
kata-kata yang keluar dari mulut kami, tapi benar-benar kami minta sebelum kami mendengar firman Tuhan, bahkan sementara kami mendengar firman Tuhan ini, Engkau menjamah dan memenuhi kami dengan kuasa-Mu. Dimanapun kami berada, di rumah-rumah kami, ini saatnya lawatan Tuhan atas kami. Untuk itu malam hari ini ya Tuhan, mari berbicara kepada kami semua, hamba-hamba Tuhan, para pelayan, aktivis, majelis, pengerja, semua sidang jemaat Tuhan. Kami sungguh-sungguh akan mendengarkan firman Tuhan. Sehingga firman Tuhan ini memberikan kekuatan pemulihan, kuasa Roh Kudus bekerja dalam keluarga kami, pribadi kami, rumah tangga kami. Dan apapun yang kami lakukan, kami mengandalkan kuasa Roh Kudus. Berfirmanlah bagi kami ya Tuhan, pakai hamba-Mu, Ibu Mesak yang akan menyampaikannya. Sehingga kami semua benar-benar mengerti dan memahami apa rencana dan maunya kuasa Roh Kudus berkarya dalam hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami siap mendengarkan firman Tuhan. Haleluya. Amin. Shalom saudara-saudara sekalian. Hari ini kita akan berbicara tentang kuasa Roh Kudus dan penantian kedatangannya. Hal ini terjadi di antara hari kenaikan Tuhan dan hari Pentakosta. Hari Pentakosta merupakan pesta panen raya bagi orang Israel. Sebelum kedatangan Tuhan Yesus, Pentakosta merupakan perayaan sukacita orang Yahudi karena merupakan perayaan panen dari buah suluk. Hal ini merupakan bayangan dari apa yang akan datang, yaitu panen buah suluk gereja atau lahirnya gereja mula-mula yang lahir pada hari itu. Untuk bisa lebih banyak mengerti tentang kedatangan daripada Roh Kudus itu, saya persilahkan saudara membaca dari Yesaya 37 ayat 1 sampai dengan 10 di rumah saja. Yesaya melihat lembah kematian, yaitu sebuah lembah penuh dengan tulang belulang dari satu tetra yang besar, sangat mengerikan. Masih adakah kemungkinan untuk hidup? Tuhan Allah berfirman kepada Nabi Yesaya, "Hai anak manusia, dapatkah tulang-tulang ini dihidupkan kembali?" Yesaya menjawab, "Ya Tuhan Allah, Engkaulah yang mengetahui." Tuhan berfirman, "Berbuatlah mengenai tulang-tulang ini, supaya tulang-tulang ini hidup kembali dan mendapatkan nafas hidup." Lalu Yesaya berbuat seperti yang diperintahkan Tuhan. Apakah yang terjadi sewaktu suara berderak-derak dan tulang-tulang itu bertemu satu dengan yang lain? Kemudian dilihat oleh Yesaya tumbuh urat-urat dan daging padanya, dan kemudian kulit menutupinya, sedangkan mereka belum bernafas. Berfirmanlah Tuhan kepada Yesaya, "Bernubuatlah kepada nafas hidup. Hai nafas hidup, datanglah dari keempat penjuru angin dan berhembuslah ke dalam orang-orang yang terbunuh ini, supaya mereka hidup kembali." Lalu Yesaya berbuat seperti yang diperintahkan oleh Tuhan, dan nafas hidup itu masuk ke dalam mereka sehingga mereka hidup kembali. Mereka menjejakkan kakinya
suatu tertra yang sangat besar. Dari mana nafas hidup itu? Umat Tuhan sering seperti tulang-tulang kering itu. Tidak ada kehidupan sama sekali. Sekarang terjadi bahwa God is in action. Tuhan yang akan bergerak. Sejak kejadian manusia, maka nafas hidup kepada manusia dihembuskan oleh Tuhan Allah sendiri ke dalam hidung manusia yang pertama, yaitu Adam. Manusia yang bernafas itu serupa dengan gambar Allah, bukan hanya bernafas melalui hidung ke paru-paru, tetapi seluruh sistem kehidupan bergerak. Hal ini sangat complicated, dan inilah gambar kemuliaan Allah. Nafas itu menggerakkan seluruh tubuh manusia dan membuat dia dapat berbuat sesuatu. Saudara-saudara yang kekasih, sejak manusia jatuh di dalam dosa, maka hilang kemuliaan Allah dan kita semua mati rohani. Siapa dapat memulihkan? Yaitu pertama Yesus Kristus, anak Allah yang mengangkat segala kehancuran manusia melalui kayu salib. Setelah disucikan, diberi kuasa Allah, menyuruh Yeskiel memanggil roh kehidupan ke dalam manusia. Kini Allah masuk ke dalam baitnya, ada kehidupan. Kalau Tuhan masuk di dalam baitnya, di dalam gerejanya, maka sungai kehidupan mengalir keluar dari ambang pintu bait Allah, menjadi akhirnya sungai yang besar dengan air kehidupan yang mengalir. Dan ini rencana besar Allah untuk manusia dan untuk gerejanya, dan dapat menghidupkan seluruh alam. Ini rencana besar Allah bagi gerejanya masa kini. Kita membuka kitab Yoel pasal yang kedua ayat 3, 28 dan 29. Kemudian daripada itu akan terjadi bahwa aku akan mencurahkan rohku ke atas manusia. Maka anak-anakmu laki-laki dan perempuan akan bertumbuhan. Orang-orang tua akan mendapat mimpi. Teruna-teruna akan mendapat penglihatan. Juga ke atas hambamu laki-laki dan perempuan akan kucurahkan rohku pada hari itu. Saudara-saudara yang kekasih, ini yang terjadi pada hari Pentakosta yang kita nantikan ini. Gerakan roh Allah bukan buatan manusia, tetapi adalah karya Allah dalam keselamatan. Roh Allah adalah kuasa yang menopang, mendampingi, memberi kuasa, menjadi gambar dari Allah. Tanpa Roh Kudus, maka gereja Tuhan tidak dapat menjadi saksi dari Tuhan untuk menyelesaikan amanat agungnya. Karena itu Yesus berkata kepada murid-muridnya bahwa mereka akan beroleh kuasa kalau Roh Kudus turun
ke atas mereka, dan bahkan mereka akan mendapatkan kuasa. Terdapat dalam Kisah Rasul 1 ayat ke-5. Tuhan Yesus mengatakan bahwa mereka akan dibaptis dengan Roh Kudus. Ini dahsyat sekali, seperti tulang-tulang yang mati dihidupkan kembali dengan nafas yang datang dari Allah. Apa perlengkapan dari tentara yang besar itu, dan apa kelengkapan mereka? Apa perlengkapan kita? Dapatkah kita bekerja hanya dengan aksi kita? Kita tidak dapat berbuat apa-apa tanpa Roh Allah yang menyertai kita dan menguasai kita. Allah yang menghembuskan nafas hidup akan menghembuskan nafas hidup di dalam kehidupan kita, itu Roh Kudus. Nafas yang bagaimana? Roh itu adalah Roh Allah yang hadir pada kejadian alam. Baca Kejadian pertama, maka kita tahu peranan daripada Roh Allah yang ada pada Kejadian. Dalam Perjanjian Lama ada kalanya Roh Allah diberikan kepada hamba-hamba Tuhan yang terpilih. Misalnya 70 tua-tua Israel di padang pasir dalam perjalanan ke Kanaan menerima satu bagian dari Roh Allah yang ada pada Nabi Musa. Mereka yang membantu Musa kemudian menerima kuasa Allah itu untuk bersama-sama mengatur jemaah Tuhan yang ribuan itu. Raja Saul sebelum ditolak oleh Tuhan pada mulanya mengalami kepenuhan Roh Kudus, dan Alkitab mencatat bahwa ia mendapatkan hati yang baru. Saudara-saudara yang kekasih, setelah kita membaca atau mendengar sedikit uraian ini yang sama sekali tidak sempurna, maka perlu saya memberikan beberapa kesaksian tentang apa yang telah terjadi ketika Roh Kudus turun di gerejanya beberapa tahun yang lalu. Gereja Asal Lama atau Wahid Hasyim pada waktu itu mengalami pencurahan Roh Kudus sehingga orang-orang menjadi kewalahan. Anak buah saya telah terlebih dahulu menerima Roh Kudus itu, dan akhirnya baru bagian saya. Mereka bernubuat, mereka menyanyi di dalam Roh, mereka melakukan bakat pertekoran kepada kami. Hai ketua sekolah minggu, engkau menyesatkan domba-dombaku, engkau membawa domba-domba pada dirimu dan tidak kepada aku. Saudara-saudara, saya tahu bahwa saya telah bersalah dan ditegur melalui pencurahan Roh Kudus itu. Anak-anak menyanyi di dalam Roh, anak-anak bernubuat luar biasa. Hal ini tidak hanya terjadi di gereja kami, tetapi di beberapa gereja GKI. Bahkan Roh Allah datang dan memenuhi mereka. Teringat saya komponis yang terkenal, musikus yang terkenal, Bapak E.L. Puhan, telah merekam nyanyian yang di dalam Roh, dinyanyikan di dalam Roh oleh satu jemaat, bukan aliran Pentakosta, dan ternyata sangat perfect. Saudara-saudara, sekarang waktunya kita kembali kepada asal kita. Roh Kudus mau menolong kita. Jemaat bertaburan akan dikuasai oleh Tuhan, tulang-tulang kering akan hidup kembali, dan kita semuanya
baik tua baik muda akan mengalami sesuatu kehidupannya yang baru. Sekian saudara-saudara, kiranya Tuhan memberkati kita semua. Haleluya. Amin. Kita bersyukur kita sudah diberkati melalui kebenaran firman Tuhan yang disampaikan oleh Ibu Gembala Senior kita, Ibu Oli Mesak. Terima kasih untuk kebenaran firman Tuhan. Dan malam hari ini saudara-saudara, bukan pengetahuan buat saudara, tapi saudara-saudara mengalaminya. Saya katakan berulang-ulang, kita mengalaminya malam hari ini. Sehingga kita, roh kita itu terus bernyala-nyala bagi Tuhan. Amin. Yes, mari kita datang kepada Tuhan. Katakan, bagaikan tanah kering merindukan air, demikianlah jiwaku haus akan Engkau ya Tuhan. Haleluya. Bagaikan tanah kering yang merindukan air, demikianlah jiwaku haus akan Engkau. Ku rindu selalu, ku rindu selalu
hadirat Engkau menjamah kami. Haleluya, haleluya. Haleluya. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, malam hari ini sekiranya engkau yang haus, yang rindu, jiwamu letih lesu, berbeban berat, malam hari ini engkau datang kepada kuasa Roh Kudus akan mengalir atas hidupmu. Begitu banyak rintangan, pergumulan yang engkau hadapi hari-hari ini. Dia memberikan kuasa, baik di dalam keluarga kita, baik dalam pekerjaan kita, bahkan Roh Kudus akan bekerja dalam hidup kita. Kita menjadi saksinya, kita boleh memenangkan jiwa bagi Tuhan. Haleluya. Kuasa Roh Kudus turun dan kita akan menjadi saksinya. Kuasanya bukan saja untuk pribadi kita, tapi kita mau melakukan pekerjaannya. Kalau saudara rindu, saudara yang letih lesu, engkau yang minta pemulihan, angkat tanganmu. Engkau yang rindu Tuhan, hari ini aku sudah ikut Tuhan bertahun-tahun, aku belum bawa jiwa. Minta kuasa Roh Kudus memenuhimu supaya engkau menjadi saksi. Apakah itu anakmu, mertuamu, besanmu yang belum mengenal Tuhan Yesus, dengan kuasa Roh Kudus, bukan buat pribadi, tapi kita bisa datang membawa jiwa, menginjil jiwa, bersaksi bagi nama Tuhan. Haleluya, haleluya. Kalau saudara rindu, saudara boleh angkat tangan. Baik saudara ada dimanapun saudara berada, singer dengan lembut, naikkan pujian ini ref saja dengan lembut. Saudara yang rindu untuk didoakan, yang rindu saja saudara, kuasanya akan dinyatakan. Haleluya, haleluya. Bapak Surgawi, malam hari ini ya Tuhan, biar kiranya kuasa Roh Kudus itu mengalir atas rumah tangga kami. Kami yang punya beban berat, kuasa-Mu sanggup bekerja dengan dahsyat dan ajaib. Dan malam hari kiranya Engkau jamah, Engkau pulihkan, berikan kekuatan baru, roh yang menyala-nyala kembali untuk kami mengikuti Engkau. Kuasa Roh Kudus-Mu memulihkan keadaan kami. Roh Kudus, Engkau jamah satu persatu dengan nama mereka, pribadi mereka. Tuhan, kalau Engkau lihat mereka sudah lama mengikuti Engkau dan belum juga bawa jiwa kepadamu, hari ini kuasa Roh Kudus memenuhi mereka. Kuasa Roh Kudus memampukan, berikan keberanian, berikan kuasa-Mu ya Tuhan. Sehingga dalam keluarga kami yang belum mengenal Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kuasa Roh Kudus memampukan untuk dapat menginjil, untuk dapat bersaksi dengan kuasa-Nya. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih, terima kasih. Malam hari ini biar kuasa Allah bekerja, bekerjalah. Bukan sekadar kami melihat menonton, tapi kuasa-Mu tidak terbatas, dulu sekarang dan sampai selamanya. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih kuasa-Mu bekerja. Kami para pelayan-pelayan hamba-hamba Tuhan, kami yang melayani, kami minta urapan dan kuasa-Mu terus bekerja, terus berkarya bagi kami. Sehingga apapun yang kami layani, dimanapun kami melayani dengan kuasa Roh Kudus. Mungkin kami yang sudah mundur, malam hari ini kuasa Roh Kudus membangkitkan kami, menggerakkan hati kami, membangkitkan kembali. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Terima kasih ya Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Boleh turunkan tangan saudara-saudara. Puji Tuhan, haleluya. Biar Roh Kudus terus berkarya dalam hidup kita. Firman Tuhan berkata, kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Untuk itu malam hari ini janji sama Tuhan, saya kasih waktu buat saudara. Kalau saudara sudah menerima sesuatu, sudah, bukan sampai di situ saudara, tapi saudara akan berkomitmen dan berkata, Tuhan, malam hari ini aku tidak hidup biasa-biasa saja. Malam hari ini kalau aku terima kuasa-Mu, biar kiranya aku berarti dan membawa dampak. Engkau berjanji kepada Tuhan, boleh pandemi datang tapi Engkau terus berkarya bagi Tuhan. Bukan dengan kuat, tetapi dengan kuasa Roh Kudus. Engkau para pelayan hamba-hamba Tuhan, engkau komit sama Tuhan. Ini bukan mengisi waktu saudara-saudara, bukan. Tapi Tuhan mengasihi saudara malam hari ini. Komit sama Tuhan.
ada sesuatu yang berarti dalam keluargamu, ada sesuatu dalam pribadimu. Sehingga bukan saja, sekali lagi saya kasih tahu, bukan buat pribadi kita, tapi nama Tuhan dimuliakan. Ketika kuasa Roh Kudus turun ke atas saudara dan saya. Haleluya. Ya Tuhan, Engkau melihat anak-anakmu yang sudah komitmen malam hari ini. Mereka yang sudah terima kuasa Roh Kudus. Bahkan mereka yang mungkin belum bisa berbahasa roh, mereka sudah bisa berbahasa. Oh, luar biasa, puji Tuhan. Dan malam hari ini ya Tuhan, bukan sekedar kami menonton dan melihat, tapi kami mau komitmen untuk berkarya bagi Tuhan, untuk mau membawa jiwa bagi Tuhan. Untuk apa? Untuk pelayanan bagi pekerjaan Tuhan. Sehingga Tuhan ditinggikan, dimuliakan dalam hidup kami. Terpujilah nama-Mu Tuhan Yesus. Malam hari ini kami bersyukur untuk lawatan-Mu atas kami. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa dan berterima kasih kepada Bapa di surga dalam nama Yesus Kristus. Haleluya. Yang sudah dilawat Tuhan katakan amin. Haleluya, haleluya. Beri tepuk tangan buat Tuhan kita Yesus Kristus. Haleluya. Puji Tuhan, puji Tuhan. Terus saudara-saudara, kita dalam hidup kita bukan 10 hari ini, tapi pastikan lawatan Tuhan itu setiap hari loh. Yes, iya. Amin. Kita akan mengakhiri doa kita malam hari ini. Kita bersyukur dan berterima kasih, dan pastikan Bapak Ibu Saudara-saudara, besok kita dilawat Tuhan kembali ya. Haleluya. Baik. Kita bersyukur kepada Tuhan. Kita angkat tangan kita dua-dua. Haleluya, haleluya. Amin. Glory, glory. Haleluya. kasih Tuhan, kami telah terima lawatan-Mu bagi kami. Roh Kudus ada di dalam hidup kami. Amen. Dan memampukan kami untuk menjadi saksi-saksi Kristus yang hidup. Haleluya. Terima kasih Tuhan, kami akhiri ibadah doa pada malam ini dengan mengucap syukur bahwa Roh Kudus diberikan untuk menolong kami. Amen. Karena itu sekarang saudara-saudaraku, arahkan hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Karena itu sekarang terimalah dengan sukacita anugerah dari Tuhan Yesus Kristus, kasih dari Allah Bapa, serta persekutuan dengan Roh Kudus menyertai kita sekalian hari ini sampai selama-lamanya. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. Selamat malam,
Sampai besok berjumpa lagi. Amin.